Shalom Jemaat IBC, saya berharap Bapak Ibu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Nats Alkitab pada minggu ini diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4-8. Firman Tuhan pada hari ini bertema Siapa Yesus akan disampaikan oleh Pendeta Markus Saliman Wangsa. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menaikkan permohonan doa dan ucapan syukur, dapat menyampaikan melalui WA berikut ini. Mari kita akan siapkan hati dan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, karena tim worship sudah siap melayani kita pada hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kasih setia-Nya Tuhan yang mengalir dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita adakan saat teduh sejenak sebelum memuji memuliakan Tuhan. Bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima lalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima lalu membuatku terpesona. Apa yang telah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku?
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah kau ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, puji dan sembah. Benar Tuhan, kami ingin memuji-Mu, memuliakan-Mu saja. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kristus telah mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan hari ini kami ingin memuji memuliakan Tuhan. Tapi kami terbatas. Engkau tidak terbatas. Kau urapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami layak untuk menjadi para penyembah Tuhan dimanapun kami berada dalam ibadah ini. Urapi setiap hati kami pribadi lepas pribadi, tegur kami sehingga kami menjadi manusia yang baru, ciptaan baru, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita terus memuji dan meninggikan Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Tak terbayang. Dengan penuh semangat dan sukacita kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau
memegang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia bagi hidup kami. Ajaiblah Kau Tuhan, kekuatan-Mu sungguh memberikan kami kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau merenungkan berkat dari Tuhan. Apapun itu yang boleh kita rasakan, karena sungguh indah berkat Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk hidup kami. Apapun kondisi kami, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kami. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, karena Tuhan ada bersama kami. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan selalu ada bagi. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan pasti juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat berjumpa di hari Sabat pada pagi hari ini. Dan pagi ini saya mengajak Anda untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Pasalnya yang pertama ayat 4 sampai yang ke-8. Dan saya akan membacakannya kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dialah yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Berbahagialah orang yang membacakan dan juga mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan tema yang sudah cukup populer, tapi mungkin tidak menarik saudara, karena ini tema yang biasa. Mungkin sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun, beratus-ratus kali saudara dengarkan, yaitu tentang siapakah Yesus. Siapakah Yesus? Dan saya membatasi tema khotbah saya pagi ini adalah Tuhan Yesus menurut kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 khususnya. Siapa Yesus menurut kitab Wahyu pasal 1 khususnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan dari ayat 4 sampai yang bahkan beberapa ayat juga yang lain. Di dalam pasal 1 dikatakan bahwa Yesus itu yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Itu ayat 4. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan Yesus itu yang Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Kemudian ayat yang ketiga, bagian 3, ayat yang 17 dikatakan Yesus itu yang awal dan yang akhir. Kemudian ayat 18 dikatakan Yesus itu yang hidup, yang telah mati namun hidup sampai selama-lamanya. Wow, ini luar biasa saudara. Berarti Yesus itu adalah Allah yang kekal, yang dulu ada, sekarang ada, selama-lamanya ada, seperti yang ditulis dalam kitab Ibrani juga pasal 13 ayat 8, bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia bukan hanya yang awal dan yang akhir saja, tapi Dia yang maha kuasa. Dia yang hidup dan pernah mengalami mati, tapi bangkit lagi, dan kemudian hidup untuk selama-lamanya. Dan dikatakan lagi bahwa Dialah yang maha kuasa selama-lamanya. Wow, luar biasa saudara.
ini lebih detail saudara. Jadi karena siapa yang bicara ini? Ayat 4 itu yang bicara adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang dia menyaksikan, dia berkata bahwa Yesus dari dia menulis surat itu dari dia. Dia siapa? Dia yang awal, dia yang sudah ada, bukan yang awal. Dia yang sudah ada, iya. Dia yang ada, pertama kali dia yang ada, dia yang sudah ada, kemudian dia yang akan datang, yaitu akan datang pada akhir zaman nanti. Ya, dia sudah ada sejak penciptaan, karena Yesus terlibat dalam penciptaan itu. Itulah sebabnya Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia, bukan menciptakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia yang sudah ada, yang sudah ada, dan nanti akan datang kedua kali. Karena dia kemudian dikatakan dalam ayat yang 8, Yesus sendiri yang bicara sekarang. Yesus yang alfa, yang omega, ini sama dengan yang awal dan yang akhir. Karena alfa huruf Yunani yang pertama, omega huruf Yunani yang terakhir. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Wah, luar biasa. Ayat 17 dikatakan Yesus itu yang awal dan yang akhir. Kemudian ayat 18 dikatakan lagi yang hidup. Dia bukan yang mati. Allah Abraham bukan Allah yang mati. Tapi Allah Abraham bukan Allahnya orang yang mati, tapi Allahnya orang yang hidup, karena dia Allah yang hidup, yang telah mati, yaitu ketika menjadi manusia dia harus mati, tapi kemudian hidup kembali, yaitu dia bangkit, hidup kembali untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara, luar biasa. Yesus kita luar biasa saudara. Dan saudara-saudara, kemudian yang keempat, ini ada penjelasan lebih lanjut lagi, karena dikatakan Yesus itu bukan hanya Tuhan yang kekal, yang maha kuasa saudara, tapi lebih dijelaskan lagi dalam bagian ini, yaitu 18 bagian B. Saya baca seluruhnya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan perhatikan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa artinya ini saudara-saudara? Ya, memang aku membaca ada yang menerjemahkan bahwa dia adalah raja kehidupan. Ya, dia raja di atas segala raja. Dia raja atas dunia dan segala isinya ini. Dia raja, termasuk raja dalam hidup kehidupan setiap orang yang percaya. Tapi saya punya pendapat seperti ini saudara, bahwa apa artinya memegang segala kunci maut dan kerajaan maut? Apa artinya memegang kunci maut dan kerajaan maut? Kunci maut itu neraka, kerajaan maut juga neraka. Kesengsaraan. Kalau di dunia ini kesengsaraan yang bertubi-tubi, yang tidak pernah bisa selesai mungkin. Jika orang menganggap itu neraka dunia. Semua ada di dalam kuasa Allah. Tujuannya saya memberikan arti bahwa Yesus Kristus itu yang berkuasa menentukan hidup saya berhasil atau tidak berhasil. Hidup saya dan saudara berhasil atau tidak berhasil. Itu Allah yang menentukan. Tapi lebih daripada itu, karena ini bicara maut, yaitu Allah itu, Yesus itu yang menentukan siapa yang boleh masuk surga, siapa yang tidak boleh masuk surga. Wow saudara, Yesus saudara bukan Nabi Yesaya, bukan Nabi Yeremia, bukan Nabi Elia saudara, bukan rasul-rasul, bukan nabi-nabi, bukan Abraham, tapi Yesus sendiri. Yesus Allah yang alfa, yang omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada dan akan ada selama-lamanya, yang maha kuasa, yang pernah menjadi manusia, mati tapi bangkit lagi dan hidup selama-lamanya. Itu dia
yang punya hak menentukan masuk surga atau neraka. Lalu siapa saudara yang berhak masuk surga atau neraka itu? Mari kita lihat saudara di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, luar biasa saudara. Ternyata yang masuk surga bukan karena Pak Markus berkhotbah, Pak Markus suka menolong orang. Ternyata bukan saudara ya. Bukan karena Pak Markus mengajar, bukan saudara. Bukan itu ternyata. Ya. Bukan karena orang yang sudah banyak mendoakan orang sakit dalam nama Yesus menjadi sembuh, bernubuat dalam nama Yesus. Wow, bukan. No. Tidak. Tetapi dikatakan ayat 21 bahwa nanti saudara, nanti itu ya, saya berdoa saudara, apakah nanti itu saya dan saudara menjadi orang yang seperti ini? Tuhan, tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ya. Karena Yesus sudah mengatakannya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia, perhatikan ayat 21, dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, saudara? Saya tidak menulis ayatnya, tapi yang pertama, Bapa menghendaki orang harus percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Itu yang ditarik Bapa, itu yang dikehendaki oleh Allah. Apa saudara percaya Yesus? Yakin karena itu sudah menjadi kehendak Allah? Kalau belum, bertobatlah sekarang. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Anda dikehendaki oleh Allah untuk mempercayai Yesus, dan Anda menyambut Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lalu yang kedua, apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa? Yang dikehendaki oleh Allah Bapa jelas itu sama dengan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara? Apa itu? Yohanes pasal 14 ayat 12. Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa. Wow, luar biasa saudara. Ini Yesus yang berkata, sebagai orang yang diutus oleh Bapa, yang kemudian juga mengutus saya dan saudara. Yang dia berkata sesungguh-sungguhnya, ini sungguh-sungguh ya, barang siapa, yaitu termasuk saya dan saudara, percaya kepadaku, percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau saya dan saudara orang-orang yang sungguh-sungguh sudah yakin dikehendaki Bapa
untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yakin ditarik oleh Bapa untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau tidak melakukan, berarti saya tidak tahu. Ya. Kalau Anda tidak melakukan, apa itu Yesus yang bicara? Akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Ya. Pasti, saudara, kalau sudah sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, dimulai dari percaya itu kehendak Allah, kemudian saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa itu pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, saudara? Kita dapat melihat itu dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 35. Ayat 9 ayat yang 35. Apa dikatakan di sana? Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Mari kita perhatikan. Dia katakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka tanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Jadi pekerjaan Yesus keliling desa dan kota dan keluar masuk di rumah-rumah ibadat, saudara. Wah, itu luar biasa, saudara ya. Luar biasa, saudara. Sekarang banyak sekali, saudara, orang yang juga berkeliling kota, tidak ada lulusan teologi, ternyata dia berkeliling kota melayani, yaitu melayani di gereja-gereja non-denominasi. Walaupun dia punya denominasi yang kuat, ya dia mengajar di sana. Ya, luar biasa itu, saudara. Bukan hanya seorang pendeta seperti saya. Ya kalau saya kan biasa, saya sudah keluar masuk ke rumah-rumah ibadat, bukan hanya gereja baptis saja, bukan hanya di Pulau Jawa saja, sudah sampai ke Sumatera, sampai ke Bali, sampai ke Sumatera sudah dilajah semua, Papua belum, Kalimantan juga belum, tapi ke mana itu, Sulawesi sudah, gitu ya. Dan ya karena saya pendeta, ya itu bisa ya lumrah aja karena bapak pendeta. Tapi saudara, sekarang banyak loh orang-orang yang bukan semuanya dia bukan lulusan teologi, dia bekerja di sebuah yayasan, lalu yayasan itu bergerak bekerja sama dengan gereja-gereja, yaitu yang namanya yayasan para rajab. Lu bisa saudara, lalu merekrut timnya juga dibawa keliling. Wah, itu luar biasa, itu melakukan pekerjaannya Yesus Kristus, saudara. Dan memberitakan Injil. Ini luar biasa, saudara. Mengajar, ya. Lalu melenyapkan kelemahan. Sekarang juga kelemahan secara rohani, kelemahan secara jasmani. Kelemahan secara rohani, bagaimana melalui kebenaran rohani, melalui khotbah-khotbah, orang yang lelah itu kemudian imannya itu semangat kembali. Ekonomi, sekarang ada banyak pelayanan sosial. Wah, sekarang luar biasa ya. Keluarga PPA ini betul-betul luar biasa ya, selalu mendapat sembako. Kemarin itu sembakonya wow, saudara. Iya, sembakonya wow, saudara. Yang anaknya 3 bisa dapat 15. Yang anaknya 3 bisa dapat 30 kilo beras. Wow, saudara. Belum yang lain-lain. Wow, luar biasa, senang ya. Saya juga senang, mereka juga senang ya. Mudah-mudahan senang dia bukan hanya karena itu, tapi karena Yesus Kristus. Ya, ini luar biasa, saudara ya. Karena kita memang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Yesus, yaitu melenyapkan kelemahan. Baik kelemahan iman, rohani, dan juga kelemahan dari bidang jasmani, sehingga kita juga bisa dipakai menolong orang-orang dalam hal jasmani ini. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa ya. Kemudian juga dikatakan mengasihi orang yang lelah. Mengasihi orang yang lelah. Yesus melihat mereka kelelahan, saudara. Kecapekan, saudara.
Dan Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, terus banyak harus menolong saudara. Mungkin di daerah-daerah yang disebut banyak orang Kristen tapi sudah lelah mereka, sehingga mereka hanya KTP saja. Dan itu sesungguhnya saya dan saudara perlu menolong saudara. Sebabnya kita mengutus utusan Injil ke Nias. Dan nanti ke tempat lain lagi kemana. Pasti saudara, kalau kita mau, jangan khawatir, jangan takut. Pasti akan bertambah terus. Karena Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Amin. Luar biasa saudara, luar biasa. Dan kemudian melakukan pekerjaan Yesus, yaitu berdoa supaya dikirimkan penuai. Karena ladang Tuhan sudah menguning, sedikit yang menuai, penuainya sedikit. Berdoa saudara, berdoa supaya kita menjadi penuai saudara. Bahkan kelompok doa yang sedang kita bangun ini supaya juga dipakai Tuhan menjadi penuai. Dan itu tergantung saya dan saudara. Mau gak dipakai Tuhan? Kalau mau pasti bisa. Jangan pernah berkata tidak bisa. Karena Allah berkuasa memberikan kemampuan kepada saudara. Amin. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa saudara. Kemudian yang terakhir saudara, bahwa Yesus Kristus itu adalah saksi yang setia. Mari kita lihat saudara di ayat 5 dan 6 yang mengatakan demikian saudara. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi saudara, Yesus dikatakan adalah sebagai saksi hidup yang setia. Mengapa saudara? Karena sejak penciptaan Dia sudah menjadi saksi bagaimana Allah Bapa dan Anak menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, menciptakan dunia hanya dengan sabdanya saja. Jadi kerbau, jadi sapi, jadi pohon, jadi laut, semua jadi dengan dasar Yesus menjadi saksinya. Dan terus-menerus menjadi saksi bagaimana memilih umat pilihannya, bagaimana terus menjadi saksi sampai Dia harus menjadi saksi sebagai manusia, yang kemudian Dia menjadi saksi bahwa Dia telah mati dan bangkit kembali. Luar biasa saudara. Itulah sebabnya dikatakan Yesus itu saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Jangan pernah berpikir bahwa semua raja di bumi atas kehendak Allah semua jadi. Itulah sebabnya kita percaya bahwa pemerintah itu didirikan oleh Allah, pemimpin-pemimpin itu dipilih oleh Allah. Dan kalau tidak taat dan tunduk pada Allah, pastilah Tuhan sendiri yang bekerja. Kemudian juga dikatakan mengasihi kita. Luar biasa. Kita termasuk orang yang dikasihi. Saksi yang setia, Dia mengasihi. Saksinya apa? Kalau Dia mengasihi kita, Dia rela mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia rela hidup bersama dengan saya dan saudara. Dia rela memberikan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, sehingga hidup saya dan saudara, tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Ini luar biasa bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Bahkan dikatakan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, sehingga kita punya hidup yang kekal karena iman, karena darah Yesus Kristus. Dan kemudian yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan imam-imam. Wow, luar biasa saudara. Kita itu kerajaan imam-imam. Artinya kita bisa bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, karena kita imam-imam Allah. Tidak usah ada perantara lagi. Perantara Yesus Kristus. Paulus berkata kepada Timotius bahwa Yesus Kristus adalah perantara. Karena Allah itu sah, maka Allah itu juga menjadi perantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Allah, manusia yang sah, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketujuh, Dia berkuasa sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa saudara. Jadi kalau kita simpulkan saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Allah kita adalah Allah yang berkuasa menentukan saya masuk surga atau tidak. Yang menentukan adalah Yesus Kristus.
Kemudian dia berkuasa sampai selama-lamanya, dan dia selalu menjadi saksi yang hidup sampai saya dan saudara nanti tiba di pengadilan Allah menjadi saksi yang hidup. Saya dan saudara domba atau kambing. Kambing ke sana, kalau domba ke sini. Kalau domba bersekutu dengan Allah di bumi baru dan langit yang baru, kalau kambing masuk ke alam maut. Itu Yesus yang menentukan nanti pada akhir zaman. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan, juga memuji nama Tuhan dalam ibadah pagi ini, kita akan akhiri ibadah saat ini. Kita akan berdoa syafaat dan doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya pendistribusian vaksin ini berjalan dengan lancar Tuhan, sehingga semua warga yang memang berhak menerima akan segera bisa menerima ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami, pemerintahan kami, supaya bisa bergerak cepat dalam menangani COVID ini ya Tuhan, sehingga semuanya boleh akan dipulihkan atau terus mengalami pemulihan. Walaupun kita akan memasuki dalam dunia yang baru setelah COVID ini, pasti ada sesuatu yang baru yang harus dilakukan oleh semua orang, termasuk umat Allah. Kami juga terus berdoa saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan untuk terkena COVID ini, supaya Tuhan segera boleh memulihkan mereka, dan biarlah mereka punya pengalaman yang luar biasa melalui COVID ini ya Tuhan. Kami percaya karena Tuhan selalu ada rencananya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau boleh membuka jalan keluar dengan keadaan situasi sekarang ini, khususnya anak-anak-Mu, untuk beberapa terobosan-terobosan baru dalam dunia kerja dan juga usaha, sehingga kehidupan mereka tidak terpuruk, tapi tetap menjadi saksi Kristus. Bagaimana Kristus sungguh-sungguh melindungi, menjaga, dan juga memelihara kehidupan mereka, karena Kristus yang telah berjanji kepada orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, maka orang itu akan dilindungi oleh bahaya yang mengancam dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan, kiranya Engkau semakin mempertajam anak-anak-Mu untuk semakin bergiat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, dan kiranya ya Tuhan Engkau terus mengembangkan, menumbuhkan iman anak-anak-Mu di masa COVID ini. Bahkan Engkau juga bisa memakai kami, membuat ada banyak orang boleh mendengar tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu ya Tuhan. Dan sebagian mereka boleh Engkau tarik ya Bapa untuk percaya pada Yesus Kristus. Bahkan banyak yang Engkau tarik karena Tuhan memang sudah banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengar doa kami dan kerinduan kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Diberikan juga kasih dan kuasa Allah yang ada dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita katakan, yang percaya kita katakan amin. Shalom keluarga EBC, semoga ibadah pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dalam sesi EBC Update, saya akan menyampaikan beberapa informasi berikut ini. Yang pertama, EBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi, setiap hari dengan mengakses embun surgawi renungan pagi yang rilis setiap pagi pukul 5 melalui YouTube channel atau WA Group IBC. 3. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online
setiap hari Minggu pada pukul 8 melalui Google Meet. Biarlah melalui sekolah minggu ini kerohanian anak-anak juga dapat dibangun dan mereka tetap mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya, persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di gereja, dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan persepuluhan melalui transfer ke rekening BCA di nomor berikut ini. Demikian IBC Update yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Biarlah kita semua tetap sehat, tetap semangat melakukan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.